dipahami ketika kita bicara masalah spirituality, yang pertama adalah hubungan yang bersangkutan atau ones, ya, one itu hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, hubungan seseorang dengan orang lain, hubungan orang dengan seseorang dengan alam, dan yang terakhir itulah yang mungkin ini kemudian dikaitkan dengan agama atau belief tertentu, ya. Ini hubungan seseorang dengan apa namanya, the high power atau kekuatan yang lebih tinggi yang ada di selama ini mereka percayai. Dan ini salah satu di sini disebutkan bahwa relationship with God or a high power, ya. Jadi itu spirituality. Jadi ada konteks, ya, empat dimensi tadi yang saya sebutkan. Maka ketika kemudian kita menghadapi pasien, ya, diikat dengan masalah spirituality, itu sebetulnya tidak hanya terkait dengan relationship with God, tetapi ini juga hubungan antara dirinya sendiri, dirinya dengan dirinya sendiri, dirinya dengan orang lain, dirinya dengan alam, ya, alam sekitarnya, ya, atau boleh disebut sebagai environmental and setting, atau dan juga tadi termasuk dengan hubungan yang bersangkutan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian what is your big question? Ya. Kemudian bagaimana kita mendapatkannya di sini? Ya. Bagaimana kita mendapatkannya di sini? What happened when we die? Ya. Jadi we itu bisa saja klien, we ini bisa saja seorang perawat, we ini bisa saja seorang dokter, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan spiritualitas? Ya, apa yang terjadi ketika kita meninggal? What is my purpose? Apa sih sebetulnya apa namanya manfaat, apa tujuan hidup kita? Why is there suffering? Ya, kenapa mereka itu sangat menderita, suffering? How should I live? Ya, kenapa kita harus hidup? Ya, who am I? And is there a God? What is God? Ya. Jadi apakah ada Tuhan di sana, dan kemudian Tuhan itu apa, atau Tuhan itu siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah spirituality, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya, ya, teman-teman yang sudah mungkin menjadi guru sudah lama atau dosen sudah lama, ada yang kalanya seorang pasien, ya, dilakukan seperti tadi sore saya barusan memberikan bimbingan pada mahasiswa magister itu ketika mengkaji seseorang dengan kasus apa namanya AMI, ya, akut myocardial infarct gitu. Nah, kemudian yang dikaji lebih banyak pada proses-proses biologisnya, ya, lebih banyak ke biologisnya, tetapi kita itu sudah ibaratnya membuat deklarasi bahwa pendekatan keperawatan itu adalah pendekatan yang holistik. Ya, pendekatan biologis, ya, pendekatan fisik, biologis, pendekatan psikologis, kemudian pendekatan emosi, mental, spiritual, termasuk spiritualnya. Maka ketika seseorang menderita penyakit tertentu, tadi sore kami kepada karsinoma kulit, ya. Nah, itu ternyata saya tanyakan kenapa tidak dikaji mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah emosi dan masalah spiritual atau spiritualitas, ya. Ini menjadi penting. Orang-orang dengan masih umur 33, ya, umurnya 33, kemudian menderita penyakit yang boleh diibaratkan itu sangat fatal, maka pemikiran seorang itu diantaranya adalah harus berpikir tentang bagaimana emosinya, bagaimana mentalnya, termasuk juga bagaimana spiritualitasnya. Bukan dalam rangka untuk melihat bagaimana aktivitas ibadahnya saja, tetapi lebih kepada jangan-jangan pasien ini terjadi yang namanya distress spiritual, ya. Misalnya kemudian ucapannya adalah kenapa ya kok saya yang diuji seperti ini, sementara saya itu kan biasanya ke masjid, ke gereja, macam-macam. Sementara mereka yang minum-minum, minuman keras, macam-macam, kok nggak sakit seperti saya. Ini ada proses untuk menyalahkan Tuhan. Maka inilah yang kemudian nanti ada satu bagian kenapa seseorang ini kemudian menjadi tidak sembuh atau justru malah mengalami penyakit-penyakit yang justru lebih berat. Nah, satu diantaranya karena tidak hanya masalah biologis, fisik biologis, tapi lebih kepada faktor-faktor yang lain. Nah, ini ada beberapa pendapat, ya, ini adanya Dalai Lama. Dalai Lama itu kan mengatakan my religion is simple, my religion is kindness, ya. Jadi sesuatu yang saya berbuat baik, saya kemudian menghargai orang lain, saya kemudian menghormati orang lain, itu oleh Dalai Lama itu sudah dianggap sebagai this is my religion.
Ya, kemudian Kaljung ya, Kaljang dibacanya kan. The least of thing with a meaning is worth more in life than the greatest of thing without it. Jadi sesuatu yang memang memberikan makna di dalam kehidupan mereka. Faith is a universal human phenomena. Jadi faith, kejujuran, rasa jujur. All people live by some faith. Ya, jadi orang hidup itu ya semua orang itu hidup dengan persoalan kejujuran. Jadi kalau sudah bicara masalah spiritualitas itu akhirnya menjadi sangat beragam ya. Ada yang mengatakan ya spirituality itu a simple one. Ada yang mengatakan bahwa spirituality adalah the greatest ya. Jadi sesuatu yang memang memberikan memberikan makna yang begitu besar pada kehidupan seseorang ya. Nah, ada yang disebut dengan peak experience ya. Think of the most wonderful experience of your life ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya berpikir tentang kehidupan kita. The happiest moment ya. Ketika teman-teman kemudian mengalami kehidupan yang sangat bahagia, yang sangat membahagiakan, happiest moment yang paling berbahagia. Ya, kemudian ecstatic ya, moments ya, moment of rapture, perhaps from being in love, from listening to music or suddenly being hit by a book or painting, or from some creative moment. Ya, ini oleh Maslow ya, toward a psychology of being. Jadi Maslow Maslow itu yang punya teori tentang Tuhan manusia ya, Tuhan dasar manusia. Ya, ini hanya sebagai untuk proses berpikir untuk memahami bagaimana spiritualitas itu sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Nah, ini adalah beberapa bagian dari spirituality ya. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang hubungan dia manusia dengan dia sendiri, kemudian manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan atau the high power yang dia miliki di agama masing-masing. Nah, ini juga bagian dari proses spirituality. Nah, the benefit of spirituality practice artinya bahwa ketika teman-teman semuanya mencoba untuk memahami bagaimana sih sebetulnya manfaatnya kita belajar tentang spiritualitas ya. Dan ada yang pertama adalah regularly attending lecture service ya. Jadi mereka ya akan secara reguler, secara teratur, secara disiplin akan mengunjungi pelayanan keagamaan ya. Kemudian link to improve health and quality of life ya, yang tentu saja ini kemudian dihubungkan dengan proses atau aktivitas untuk peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Especially design juga teman-teman yang ada di dunia timur ya. Jadi kedokteran timur itu sekarang ya namanya spirituality, itu salah satu diantaranya dilakukan melalui program-program juga. Untuk apa sih? Improve sleep quality ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas tidur, kemudian untuk mengurangi rasa lelah ya. Kemudian terutama ini pada pasien-pasien yang menderita penyakit yang mungkin dalam kondisi-kondisi yang sangat the end stage ya, on the end stage. Kemudian some form of yoga have shown to reduce depression and anxiety ya. Jadi berapa justru malah bisa dipakai untuk menurunkan atau mengurangi depresi atau kecemasan. Ya, nanti ada beberapa hasil-hasil penelitian yang akan saya sampaikan ya. Contemplative prayers itu jadi berdoa pada Tuhan untuk proses penyerahan ya kepada Yang Maha Kuasa ya. Pilgrimage ya, ini juga ini kaitannya dengan orang naik kalau umat Islam itu naik haji di Mekah ya. May increase religious tolerance and connection to one faith ya. Jadi spiritualitas yang dilakukan dengan baik ini akan meningkatkan toleransi pada orang lain ya. Nah, makanya kemudian ini menjadi penting untuk dikaji oleh seorang perawat terkait dengan nanti pasien yang ada yang baik itu di setting komunitas, setting keluarga ataupun di setting individu atau di rumah sakit. Ya. Nah, may cause distress ya. Jadi ini kepercayaan yang terkait dengan masalah spiritual yang kemungkinan akan menyebabkan distress adalah ketika seseorang menyebut atau mengatakan God is angry at me ya. Jadi Tuhan itu sedang marah sama saya ya. God will heal me.
if I have enough faith, ya. Jadi Tuhan itu akan menyembuhkan saya kalau saya itu punya rasa kepercayaan yang cukup, ya, enough faith. The devil is making, ya, jadi yang buat saya sakit itu ya setan, ya, kemudian makhluk halus, ya. I shouldn't feel anger at God atau doubt in my faith, disconnection from my pastor, etc. Ya, kemudian bisa pastor, bisa ulama dan lain sebagainya. Ya, dan ini yang seringkali hal-hal semacam ini seringkali disampaikan oleh klien kita, dan ini kemudian menjadikan kita sadar bahwa koneksitas terhadap spiritualitas seseorang ini seringkali kemudian memunculkan tanda-tanda yang bisa seperti ini. Tapi sebaliknya bisa juga may bring comfort, ya. God love everyone and does not want anyone to suffer. Ya, jadi Tuhan itu mencintai semua orang dan tidak membuat seseorang itu menjadi menderita. Ya. God is with people who suffer. Ya, jadi orang-orang yang sedang menderita itu di sana ada Tuhan. Ya. I have a choice about my response to suffering. Ya. Jadi saya punya pilihan untuk ya ini sakit saya ini ya mungkin karena memang ini sebuah pilihan yang memang harus saya lakukan. No matter how sick I am, ya, jadi tidak masalah saya sakit itu. I can still do something that are worthwhile. Ya, jadi saya tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. It is okay for me to feel doubt about my faith sometimes. Ya, jadi ya masalah saya tetap saya punya kepercayaan pada the high power dan ini data-data yang memang nanti mungkin saja bisa dikaji, ya, ketika kenapa seorang pasien ya, dengan penyakit-penyakit yang sifatnya terminal itu kemudian menjadi pendiam. Tapi ada juga yang terminal tapi tetap hahaha, yang ternyata telah dikaji barangkali kaitannya dengan masalah spirituality ini menjadi penting, ya. Nah, spirituality inventory, ya, true atau salah. I feel a sense of purpose and meaning. Ya, jadi saya merasakan bahwa hidup ini itu ada manfaatnya, ada tujuannya, dan ada artinya. Ya, my current spiritual practice support me in the challenge I am facing. Ya, jadi pengalaman atau praktek ibadah atau praktek spiritual saat ini yang saya lakukan itu mendukung saya untuk menghadapi segala sesuatunya yang saat ini sedang saya hadapi. My spiritual community makes me feel stronger and more connected. Ya, jadi bisa kan seorang itu kemudian di tatanan komunitas atau tatanan individu kemudian memiliki komunitas-komunitas tertentu yang terkait dengan persoalan spiritual sehingga kemudian menjadikan mereka menjadi lebih kuat. Oke. Iya, Pak. Apa betul? Oke. Ya, ada leak itu kan, leak itu artinya bocor, ya. When I suffer for no God, no good reason, I can understand. Ya. Jadi when I suffer for no good reason, I can understand. I still feel connected to my spirituality. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang terkait dengan masalah spiritual yang seringkali diucapkan oleh pasien-pasien kita. Nah, saya akan lanjut Bapak Ibu semuanya, bagaimana sebetulnya ini which path is right for you, ya. Jadi how was the universe created, ya. Jadi bagaimana dunia itu diciptakan, gitu kan. Ya, jadi yang pertama adalah God made it. Ini sebetulnya hanya semacam semacam model, ya, bahwa seseorang itu nanti akan bisa mendalami 4 dimensi yang tadi saya sampaikan, ya. Dimensi terhadap diri, dimensi terhadap orang lain, dimensi hubungan dia terhadap lingkungan atau nature, kemudian hubungan relationship with high power, atau kemudian pada kekuatan yang lebih besar yang kemudian dikenal atau disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, spirituality and research. Ya, Bapak Ibu semuanya silakan nanti ini mungkin bisa menjadi satu agenda penelitian teman-teman semuanya ketika nanti misalnya ada tugas khusus di dalam konteks karya tulis ilmiah, ya, yang terkait dengan KIN atau karya tulis ilmiah NES, ya. Jadi saya akan sampaikan beberapa artikel-artikel penelitian yang terkait dengan masalah spirituality. Ya.
Nah, ini ada spirituality and the chronically and terminally ill, ya, suffering during terminal or chronic illness. Jadi penderitaan yang dialami oleh pasien-pasien ketika mereka menderita penyakit yang kronis atau justru penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Is not related to physical pain, ya, tidak banyak yang terkait dengan persoalan fisik. Jadi ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikaitkan dengan masalah-masalah yang terminal illness atau chronic illness, itu ternyata pain atau nyeri yang terjadi itu tidak selamanya terkait dengan masalah fisik, tapi justru lebih kepada persoalan-persoalan psikologis, emosi, dan seksualitas. Ya, berhubungan dengan mental dan penderitaan spiritual, ya, to an inability to engage the deepest question of life, ya, sehingga mereka kemudian tidak mampu untuk mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar yang terkait dengan masalah kehidupan yang bersangkutan. Nah, jadi ini khas Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi ketika dikaitkan dengan masalah-masalah terminal chronic illness, itu spiritualitas menjadi sebuah pendekatan yang luar biasa, ya. Nah, question asked by dying and chronically ill patient itu seringkali menanyakan seperti ini. Why is this happening to me now? Nah, ini sering, ya. Jadi kalau nanti kita merawat pasien-pasien yang kondisinya adalah kondisi terminal, itu seringkali kenapa ya kok ini kok terjadi pada saya gitu. Kok bukan orang lain. And what will happen to me after I die? Jadi apa yang akan terjadi ketika saya nanti meninggal, ya. Will my family survive my loss, ya. Jadi apakah keluarga yang saya tinggalkan nanti bisa survive gitu, bisa bertahan gitu setelah saya tinggalkan. Kemudian apakah saya nanti dirindukan, gitu ya. Apakah saya nanti diingat? Kemudian ya, di sana apakah ada Tuhan? Ya, jika ya, will He be there for me? Atau jika memang ada, apakah Tuhan itu akan bersama saya? Will I have time to finish my life work? Ya, jadi apakah saya memiliki waktu untuk menyelesaikan hidup saya? Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti dihadapi oleh teman-teman semuanya yang terkait dengan persoalan-persoalan chronically ill patient. Ya, ini transculture yang seringkali kemudian nanti akan bisa dicari bagaimana sih model-model orang menghadapi kematian itu akan berbeda, ya. Ada yang tenang, yang ada nanti di pasien panjenengan yang di pasien di ICU mungkin, ya, atau di UGD, atau kemudian di tempat-tempat yang ward atau ruangan yang memang khusus untuk penderita atau pasien yang menderita penyakit terminal. Itu kemungkinan ketika menghadapi end stage yang bersangkutan itu bisa bermacam-macam. Ya, ini penting dilihat. Ya, makanya kemudian ini disampaikan spirituality is integral to the dying. Jadi ini saya terjemahkan, ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak merasa kesulitan, ya. Merupakan bagian integral dari pencapaian orang menjelang ajal, ya. Dari tugas perkembangan transendensi dan penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengenali dan membina. Ya, jadi artinya ya memang spirituality itu bagian dari yang tidak terpisahkan, terutama bagi pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit terminal atau kronik, ya. Ini makanya kemudian kan kalau kemudian mereka tidak mendapatkan support yang kuat, ya, sebagaimana yang saya lakukan penelitian di penderita DM, ya, itu ternyata mereka rata-rata yang support sistemnya kuat itu stabilitas kadar gula darahnya itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan yang support sistemnya yang lemah, ya. Karena bisa jadi ini adalah bagian dari spirit atau bagian dari kualitas. Nah, physician atau nurse will do better to be close by to tune in carefully on what may be transpiring spiritually put in order to comfort that. Dokter-dokter, perawat akan lebih baik berada di dekat pasien untuk mendengarkan dengan cermat apa yang mungkin terjadi secara spiritual, baik untuk menghibur pasien menjelang ajal maupun untuk meningkatkan pemahamannya sendiri tentang akhir kehidupannya, ya. Jadi inilah uniknya transculture nanti teman-teman semuanya akan bisa melihat bagaimana seseorang menjelang ajal itu bisa sangat bervariasi proses pendekatan yang dilakukan, ya.
Kemudian what the research source, ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh hasil-hasil penelitian terkait dengan masalah spiritualitas. Ya, ini ada yang namanya spiritualitas coping. Ya, ini penelitian pada 108 wanita yang apa istilahnya undergoing treatment for gynecology cancers. Ya, jadi kanker-kanker yang terkait dengan masalah ginekologi. Ya, ternyata 64% evaluated their physicians, ya dievaluasi oleh dokter, oleh perawat, oleh tenaga kesehatan. Compassion those doctors so to their patient, ya. Jadi apa namanya 64 yang dievaluasi, dievaluasi their vision by the compassion those doctors so to their patient, ya. Jadi hanya 64%, ya 64% yang melakukan evaluasi terkait dengan masalah spiritualitas. Ya, sisanya nggak pernah terkaji dengan baik. Ini kan menjadi satu apa namanya bukti bahwa yang dimaksud holistic care itu ternyata masih menjadi persoalan. Ya, jadi kalau kita itu kan paling penak mengucapkan dekatlah, ya, atau pendekatan pasien kita adalah dengan bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Tetapi kenyataan, ya, di dunia kedokteran, di dunia keperawatan, ya ini ternyata juga baru sekitar 64% itu yang betul-betul memperhatikan masalah spiritual terkait dengan kondisi-kondisi pasien pada undergoing treatment cases, ya. Nah, ini USA Weekend Faith and Health Poll, ya, ini ternyata ini hasil polling yang dilakukan di Amerika, ya. Itu 65% of people poll felt it was good for doctors or health officers to talk with them about their spiritual belief, ya. Jadi mereka sangat mengharapkan perawat-perawat itu nanti, ya, tanpa melihat bahwa mereka itu agamanya apa, itu mereka tetap berharap bahwa perbincangan mengenai spiritualitas atau kepercayaan itu mereka sangat berharap. 65% penduduk. Jadi kalau ada 100 itu 65 orang itu berharap seperti ini. Hanya 10 yang say a doctor health officers has talked with them about their spiritual faith as a factor in their vision. Namun demikian, kenyataannya apa? Dari 65% yang diharapkan itu penderita berharap bahwa mereka diskusi dengan tenaga kesehatan mengenai spiritualitas. Ya, Amerika loh, ini nggak main-main, kan? Negara yang sangat maju, negara yang sangat apa namanya extraordinary dalam dunia keperawatan, saya kira. Yaitu ternyata hanya 10% yang ternyata mengatakan bahwa dokter atau perawat itu betul-betul berbicara pada mereka itu tentang kepercayaan atau spiritualitas yang mereka pahami. Ya, ini kan satu paradoks, satu kontradiksi, kondisi yang kontradiktif, ya, antara keinginan seorang pasien yang mereka pengen, apalagi pada pasien-pasien yang dengan kondisi chronic illness dan lain sebagainya. Nah, ini University of Pennsylvania Study of Pulmonary Outpatient. Pasien rawat jalan ini, ya. 66% agree that a physician, including health officers, including nurse, inquire about spiritual belief will strengthen their trust, ya, in their physician. Ya, jadi 60% ini setuju kalau kemudian dokter, perawat, ya, itu apa namanya mengkaji, menggali tentang kepercayaan yang dipercayai atau dimiliki oleh pasien, ya, untuk memperkuat apa namanya kepercayaan yang dimiliki oleh pasien ini terhadap tenaga atau petugas kesehatan, ya. Kalau di sini pada dokter, pada perawat, pada nurse, ya. 90% of patients for whom spirituality was important wanted their physician, including health officers, to address their spiritual belief and be sensitive to their value frameworks, ya. Jadi ternyata mereka juga berharap banyak, ya, bahwa kehadiran dokter, kehadiran perawat, kehadiran tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya itu, ya saya itu ditanya tentang spiritual, ya, spiritual saya, tidak hanya persoalan fisik ternyata, ya. Jadi ini hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien sangat berharap, ya. Saya rasa hasil penelitian di Amerika ini pun ketika
dilakukan di Indonesia ini hal yang menarik ya, sepertinya belum ada yang melakukan ini ya, bagaimana kebutuhan spiritualitas pasien ya dari sisi kacamata pasien ya, apa yang diharapkan oleh pasien ini menjadi penelitian yang penting nih. Jadi nanti kalau yang teman-teman semuanya misalnya mengambil karya ilmiah NES ya, coba deh nanti hal ini kok menurut saya menjadi sama pentingnya ketika teman-teman mengkaji hal lain yang lebih mengarah ke masalah biologis, misalnya nyeri pada kanker, kemudian apa namanya proses penyembuhan luka dan lain sebagainya. Ya, jadi ini saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses keperawatan. University, ya ini sama, masih kelanjutannya. 50% pasien for whom spirituality was impotent felt that doctor would at least inquire about. Jadi 50% tidak percaya bahwa dokter ataupun perawat itu kemudian melakukan melakukan satu inquiry atau proses pengkajian atau menggali tentang masalah kepercayaan atau spiritualitas pasien. 15% pasien recall having been asked whether their spiritual belief will influence their medical decision. Ya, jadi 15% pasien yang di recall itu having been asked ya, telah ditanyakan whether their spiritual, apakah kepercayaan ini will influence akan berdampak pada decision making yang dibuat oleh medical atau oleh perawat. Ya, ini satu angka-angka yang menunjukkan betapa pentingnya spiritualitas. Ya. Nah, ini ada namanya relaxation response ya. 10 menit meditation per day lead to. Nah, ini saya rasa ini kan bagian dari tadi yang is it spirituality ya. Nah, daily meditation beneficial for treatment, ini beberapa hasil penelitian ya bahwa spiritualitas dalam konteks ini adalah meditation itu ternyata bisa bermanfaat untuk pengelolaan ya, chronic pain, insomnia, anxiety, hostility, kemudian depression, premenstrual syndrome, and infertility. Ya. Jauh penyakit apapun disebabkan atau diperburuk oleh stres, maka sejauh ini membangkitkan respon relaksasi adalah terapi yang efektif. Artinya, teman-teman semuanya harus memahami bahwa kaitannya dengan transcultural nursing ya, tentang konsep sehat sakit, tentang konsep pasien memandang penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kronis atau penyakit yang penyakit yang terminal tadi, itu ternyata di sini bahwa apapun kondisinya ini, sejauh penyakit apapun yang disebabkan atau diperburuk oleh karena stres atau kondisi psikologis, maka meningkatkan penyadaran dia terhadap satu semangat tertentu itu menjadi lebih efektif dibandingkan dengan terapi-terapi yang lain. Nah, 60-90% of all patient visit to primary care officer are stress related. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi bahwa mereka itu ternyata kalau kita selama ini fokus pada masalah fisik misalnya ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ternyata teman-teman mahasiswa ya di magister pun juga masih fokus pada hal-hal yang sifatnya fisik ya. Padahal 60-90% of all patient visit to primary care atau di puskesmas ya kalau di sini ya itu ternyata adalah ada kaitannya dengan masalah-masalah emosi atau masalah-masalah psikososial atau masalah stres ya. Nah, kemudian ini saudara sekalian kalau dikaitkan dengan masalah placebo effect ya di dalam konteks penyakit-penyakit yang sifatnya non fisik maksud saya, ya maka placebo effect shown to be 35% effective in cases of ya. Jadi ini hati-hati, hanya efektif pada kasus-kasus tertentu ya, pain, cough, drug induced mood change ya, headaches ya, kemudian seasickness ya, common cold ya, flu dan lain sebagainya. Kemudian batuk ya. Ini ternyata untuk masalah apa istilahnya tadi yang placebo itu bisa sampai memberikan 35%. Ya, ini sekalian ya komponen-komponen ini saya lewati aja ya. Placebo effect ini kan tadi 35% itu sebenarnya apa sih yang dimaksud positive belief and expectation on the part of the patient. Jadi mereka akan memiliki kepercayaan yang positif dan harapan-harapan yang baik ya
on the part of the patient, jadi terhadap pasien itu yang bersangkutan. Ya. Nah, sekarang research in spirituality and health. Ya, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah mortality, ya, kemudian coping, dan yang terakhir adalah recovery. Ya, mortality di sini adalah people who have regular spiritual practices tend to live longer. Ya, ini jadi ini dari hasil-hasil penelitian disebutkan di sini bahwa orang-orang yang melakukan, ya, pasien yang melakukan ke praktek spiritual secara lebih lebih reguler, teratur, maka memiliki, ya, itu kan memiliki kecenderungan untuk hidup lebih lama. Ya, pasien who are spiritual utilize their belief in coping with pain and stress. Mereka bisa lebih baik di dalam copingnya, terutama pada penyakit, pada nyeri, dan juga pada stres akibat proses hidup atau stres kehidupan. Spiritual commitment tend to enhance recovery from illness and surgery. Ya, jadi bisa justru malah spiritualitas itu bisa dipakai atau bisa memberikan manfaat terhadap meningkatkan recovery, ya, proses penyembuhan dari penyakit atau pasca bedah. Ya, ini beberapa manfaat dari hasil spiritualitas secara umum. Ya. Nah, tapi di sini ada satu penelitian tertentu di sini yang disebutkan bahwa study of heart transplant patient at University of Pittsburgh, ya. Sini diketahui bahwa ini dari Journal of Religion and Health, ya. Those who participated in religious activity and said their belief were important, itu jadi kalau mereka melakukan aktivitas keagamaan dan mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang kepercayaan ini adalah menjadi penting, maka ini menunjukkan so better compliant, menunjukkan lebih baik kepatuhannya, ya, untuk mengikuti obat-obat atau penanganan atau pengelolaan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti kegiatan religious activities atau spiritualitas yang lebih reguler, ya, lebih teratur atau disiplin ataupun lainnya. Improve physical functioning at the 12 months follow up, ya. Jadi ternyata mereka yang mengikuti kegiatan praktek religious activity, ya, aktivitas religius secara teratur, itu ternyata mereka mampu meningkatkan fungsi fisiknya, ya, di dalam proses penelitian selama follow up 12 bulan. Level of self esteem, ya, jadi mereka akan memiliki self esteem yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. At less anxiety and fewer health worries, ya, jadi mereka ternyata, ya, tidak banyak yang mengalami kecemasan dan hanya fewer itu worries, jadi kecemasan atau keraguan-raguan, ya, itu akan bisa direduce dengan lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien yang ini dasarnya adalah HAMS yang dilakukan di dalam Journal of Religion and Health, ya, pada tahun 1990. Mungkin dari sisi tahunnya memang agak lama, tapi ini paling tidak akan menjadi bagian bahwa spirituality and health itu there is a good connection, ya, between spirituality and health. Nah, ini kaitannya dengan immune system functioning, ya. Itu kalau orang barat itu kalau teliti keren-keren, ya, 1.700 itu. Ya, 1.700 orang, ya, memang mungkin karena teknologinya sudah oke, ya. Those attending church were half as likely to have elevated level interleukin 6, ya. Ini kan ada kaitannya dengan bagaimana imun sistemnya ini akan menjadi lebih baik, ya. Increase level of interleukin 6 associated with increased incident of disease, ya. Kemudian hipotesis religious commitment may improve stress control, ya. Jadi hipotesisnya atau pertanyaan risetnya adalah apakah religious commitment ini akan meningkatkan kontrol terhadap stres, ya. Misalnya melalui better coping mechanism, melalui coping mechanism yang lebih baik, kemudian social support yang lebih kaya, lebih tinggi, strength of personal values and worldview, ya. Jadi mereka lebih melalui kekuatan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang itu tentang pandangan dia terhadap hidup dan dunianya. Maybe for increased mortality observed in other studies, ya. Jadi ini artinya bahwa
spirituality and health itu ada kaitannya dengan increasing immune system functioning. Ya. Kemudian yang hasil penelitian yang lain adalah advanced cancer. Ya, patient is a hospice, a spice from Burlington. Ya, spiritual belief were positively correlated with. Ya, jadi ternyata spiritual yang dimiliki itu akan berkorelasi secara positif dengan peningkatan satisfaction, ya, atau apa istilahnya satisfaction itu merasa puas, ya, kepuasan hidup, kebahagiaan. Kemudian adalah diminish pain atau nyeri yang kemudian menjadi sangat berkurang. Ya, jadi ini menjadi dasar teman-teman semuanya, ya, bahwa ketika kita bicara masalah transcultural nursing atau lintas budaya, itu nanti akan menjadi penting untuk didiskusikan tentang spiritual between Indonesia, between Malaysia, and between Singapore, and between UK, Amerika, USA, kemudian dengan orang-orang yang ada di Eropa barangkali nanti akan menjadi satu proses yang sama. Bahkan di Indonesia sendiri pun nanti, sekalipun spirituality and health ini there is a positive connection, tetapi teman-teman semuanya nanti juga harus berpikir bahwa apakah akan ada satu reaksi yang sama terhadap spiritualitas ini antara orang yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau orang di Pulau Jawa, pulau di luar Jawa, dan lain sebagainya. Ini menjadi menarik untuk menjadi bahan penelitian. Ya, sekalian ini ada namanya Research in Spirituality and Health, ini masih ada coping pain questionnaire by MR Pain Society to Hospitalized Patient. Ya, jadi personal prayer most commonly used non-drug method for pain management. Jadi penelitian ini meneliti tentang bagaimana personal itu kemudian digunakan untuk pengelolaan terhadap nyeri, ya. Jadi ternyata prayer itu sendiri lumayan, ini 76%. Ya, dengannya berdoa spiritualitas ini ternyata mampu untuk menurunkan nyeri, ya. Sementara yang lain pil jelas, ya, kalau pil, ya, pain pills, ya, menggunakan pil 80%, ya, pain IV medication dan pain injection, relaxation, touch, ya, such ini, tapi prayer itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-drug yang lainnya, misalnya relaxation, touch, ya, kemudian massage, itu memiliki nilai 76%. Ya, artinya apa? Bahwa pendekatan spiritualitas ini non-drug untuk pain management, terutama, ya, dalam penelitian ini mestinya adalah pain management yang sifatnya kronik, ya. Jadi spiritualitas ini kan lebih pada pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit kronis ataupun penyakit-penyakit terminal, ini jadi lebih terkoneksi dengan baik, ya. Kemudian di sini ada namanya kehilangan, ya. Study of 145 parent of children who died of cancer, jadi 145 orang tua yang anaknya itu meninggal karena kanker, 80% reported receiving comfort from their religious belief 1 year after their child death, ya. Jadi mereka kemudian dilaporkan 80% dilaporkan bahwa menerima receiving comfort, ya, menerima menjadi nyaman, ya, menjadi nyaman, ya, akibat kepercayaan atau religius yang dipahami inilah kemudian 1 tahun setelah anaknya meninggal, ya. Jadi lumayan prosesnya kan lumayan panjang, ya. The parent had better psychological and emotional adjustment. Jadi mereka menjadi lebih baik dalam psikologinya dan lebih baik dalam emosinya. 40% of those parents reported strengthening of their own treatment over the course of the year prior to their child, ya, death, ya. Jadi ini malah justru sebelum anaknya meninggal mereka sudah memiliki kekuatan religius, kekuatan spiritualitas lebih baik, ya. Ini juga nanti akan bisa melakukan coping mekanisme yang lebih baik terhadap kondisi-kondisi seperti kehilangan, ya. Ini bereavement, ya. Bereavement itu kehilangan. Saya kehilangan anak yang meninggal dan lain sebagainya, kehilangan pasangan yang saya cintai, ini ternyata spiritualitas memegang peranan penting, ya. Kemudian dari sekalian ini ada namanya study of women undergoing, ini tadi sudah, ya. Ini tapi kan di sini when asked what help them cope with their cancer, kemudian apa sih yang membantu mereka bisa menghadapi kankernya itu, ya, 93 menjawab their spiritual belief, ya, paling tinggi ternyata. Ya, jadi mereka menjawab bahwa 93%-nya mereka bisa menghadapi kankernya dengan lebih baik itu adalah faktor spiritualitasnya. Kemudian 75%-nya note their religion had a significant place in their life, ya. Lumayan.
49% become more spiritual after their diagnosis. Jadi ini justru malah dampaknya setelah didiagnosis 40% itu menjadi lebih religius, ya. Jadi artinya apa? Bahwa spiritualitas kembali lagi bagian dari satu proses, bagian dari transcultural, ya, yang harus dipahami oleh teman-teman, yang memiliki dampak, memiliki pengaruh yang biasa terhadap kondisi-kondisi pasien, terutama pasien-pasien dengan kondisi chronic illness ataupun end stage illness, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di sini ada quality of life, ya, kaitannya dengan spirituality, kaitannya dengan quality of life, ya. Ini di sini mereka mengatakan bahwa karena apa namanya mereka memiliki religius yang baik, ya, akhirnya mereka mengatakan dia akan memiliki makna yang lebih baik, meaningful, ya. Kemudian fulfillment, ya, bisa artinya ya fulfillment itu bisa gini diartikan sebagai bahwa kehidupan mereka itu sangat bermakna, sangat bisa melakukan apa yang mereka inginkan, ya. Kemudian life to point itu worthwhile, itu bermanfaat terhadap orang lain. Ya, ini kaitannya dengan masalah spirituality. Nah, ini kaitannya dengan HIV positive patient Yale University Hospital, Yale University. 90 HIV positive patient will survive, ya, jadi 90 orang yang mengalami apa namanya menderita HIV, ya. Kemudian ditemukan bahwa spiritually active had less fear of death and less guilt, ya. Jadi mereka yang spiritualitasnya itu bagus, ya, ternyata mereka tidak takut terhadap kematian, ya, karena dan mereka tidak merasa bersalah, gitu, ya, tidak memiliki merasa kesalahan. Makanya orang kalau merasa salahnya terlalu tinggi itu kan jadi tidak bagus dalam proses penyembuhan. Fear of death more likely among 26% of patients who felt their disease was a form of punishment, ya. Jadi ternyata mereka penyakit HIV ada yang mengatakan di sana di luar negeri itu mengatakan 26% itu sebagai hukuman, ya. 17% it was a punishment from God, dan 17% mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang memang hukuman dari Tuhan. Fear of death diminished among those who had regular. Jadi rasa takut, kemudian apa namanya rasa takut akan kematian itu ternyata bisa dieliminasi dengan baik ketika klien kita itu memiliki kepercayaan atau religiusitas atau spiritualitas yang lebih baik, ya. Person who believe in God, forgiveness were more likely to in discussion about advanced directive, ya. Jadi apa namanya mereka yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, ya, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengampun, itu memiliki apa namanya ada kemungkinan mereka akan melakukan diskusi, ya, tentang sesuatu yang memang diharapkan diberikan kepada pasien yang bersangkutan. Ya, simpulannya apa sih sebetulnya? Bahwa spiritualitas itu bagian yang penting di konteks memberikan pelayanan pada pasien, terlebih pada konteks transcultural nursing yang memang memiliki apa namanya varietas atau kemudian variasi dari berbagai orang ke orang, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini apa namanya beberapa penelitian yang nanti akan menjadi bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan menyimpulkan barangkali demikian, ya, akan menyimpulkan bahwa transcultural nursing atau budaya apa namanya lintas budaya, keperawatan lintas budaya itu tentu saja kembali kepada ranah kita, kembali pada apa namanya the nature of nursing, bahwa kita ini memang menghadapi pasien, mengelola pasien dengan pendekatan yang paling sempurna, ya. Jadi perawatan itu saya lihat pendekatan pada pasien itu menurut saya yang paling sempurna, ya. Pendekatan baik itu biologis, ya, kemudian psikologis, biopsikososiologis, ya, kultural dan spiritual itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Sehingga ketika teman-teman semuanya nanti misalnya mengelola pasien-pasien dengan kondisi chronic illness, kondisi end stage, itu akan menjadi sangat bermakna bahwa masalah spiritual akan menjadi
penting untuk dikaji lebih baik. Ya, satu contoh yang tadi sekali lagi saya contohkan adalah pasien dengan kanker yang tidak mungkin disembuhkan, itu justru malah pengkajian itu lebih banyak diarahkan pada nyeri, diarahkan kepada imobilisasi, tidak bisa melakukan physical immobilization, ya, physical imobilisasi, ya, jadi tidak bisa melakukan mobilisasi fisik dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kejadian-kejadian yang kronik atau end stage ini justru tadi sudah saya sampaikan, persentase terbesar itu mereka berharap bahwa pasien itu didekati oleh perawat, ya, dekati oleh perawat atau tenaga kesehatan dengan fokus utamanya adalah pada masalah-masalah yang terkait dengan belief, kepercayaan ataupun spiritualitasnya. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya sebagai pengantar saja dari saya. Tentu saja karena teman-teman ini kan sudah sangat terpelajar, jadi bisa mencari kasus-kasus yang nyata. Bagaimana sebetulnya yang paling menarik justru yang belum saya sampaikan di sini adalah nanti bisa dicari adalah bagaimana sih konsep spiritualitas ini dipandang dari sisi dari sisi transcultural nursing yang berbeda, ya, dari sisi background budaya yang berbeda. Ya, kalau tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana nanti misalnya orang India itu menghadapi ke kondisi namanya end stage, ya, bagaimana orang Timur Tengah menghadapi end stage, bagaimana kemudian orang-orang Eropa menghadapi end stage, bagaimana orang-orang Afrika, bagaimana orang-orang persemakmuran itu menghadapi end stage, dan bagaimana orang Asia secara umum itu menghadapi end stage. Ini justru yang harus dicari oleh teman-teman semuanya. Apakah is there any different? Apakah ada perbedaan di antara mereka? Ya, atau justru hasil-hasil bahwa secara umum ternyata kebutuhan spiritualitas itu masing-masing orang sekalipun dengan latar belakang yang berbeda itu memiliki tendensi atau kecenderungan yang relatif sama. Nah, ini yang harus dicari. Jadi hipotesis saya adalah kemungkinan ada perbedaan di dalam ranah untuk kebutuhan spiritualitas dikaitkan dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Ini hipotesis kan. Jadi hipotesis yang saya ajukan adalah hipotesis kerja, ya, ada perbedaan, ya. Jadi bisa jadi kalau nanti hipotesis saya ini tidak terbukti, maka yang terbukti adalah hipotesis nol, ya, hipotesis penelitian, yakni tidak ada perbedaan, ya, dikaitkan dengan kebutuhan spiritual itu juga dikaitkan dengan latar budaya yang berbeda atau transculture atau lintas budaya yang memang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian Bapak Ibu semua, ya, mudah-mudahan ini memberikan satu pencerahan, ya. Saya memberikannya mungkin in short, ya, di dalam kaitannya dengan spirituality, ya, tidak letterlek pada kebutuhan agama, tidak letterlek kaitannya agama dengan penyakit, ya, tapi saya lebih kepada spirituality and health. Spirituality and health and illness, ya. Bagaimana orang itu kemudian dikaitkan antara spiritualitas ini kaitannya dengan masalah kesehatan dan sakit. Itu saja bisa sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau mau mengelaborasi, ya, mau ada usul pengalaman atau kemudian sharing pengalaman atau kemudian mau validasi atau pertanyaan, untuk selanjutnya waktu saya berikan pada teman-teman semuanya. Silahkan, monggo, ya. Alhamdulillah ini hadir 155 mahasiswa, ya, luar biasa, ya, saya apresiasi, ya. Wabil ini Pak Ebner nih, ya, luar biasa, Pak Ebner, apa kabar nih di Papua, ya. Ini sekarang di Papua berarti jam 19, jam 10 ya Pak, ya. Hampir jam 10 ya Pak Ebner, ya. Iya Pak. Waduh, ya, oke, ya. Mohon maaf ya Pak Ebner, ya. Nanti kapan-kapan ke Semarang biar jamnya bisa sama, ya. Iya. Iya Pak. Oke deh. Well, okay. If you have a question, just you can raise your hand or you can ask directly with your bahasa is okay, English is okay, Arabic is okay, ya, Korean language is okay, ya. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih seputar spiritualitas dan kaitannya dengan masalah kesehatan dan masalah sakit atau illness atau penyakit. Ya, illness
itu sakit, kalau disease itu penyakit. Illness itu bagaimana seseorang melakukan suatu supaya mereka sehat, sementara disease adalah efek dari organisme tertentu yang membuat orang ini tidak bisa melakukan atau terganggu melakukan kegiatannya. Dua hal yang berbeda. Well, ini sepertinya berat ya Kalau materinya ya. tanya, Wah, oke. kalau Monggo, Ibu Afiah. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kalau Luar biasa. tanyanya ke Pak Abner gimana, Pak? Ya, silakan, Kalau boleh, di boleh, Papua boleh, gimana? boleh. Justru ini malah lintas diskusi kalau menurut saya jadi bisa ikut belajar. Monggo silakan, Bu Afiah. Ya, selamat malam, Mas Abner. Bagaimana kalau di Papua menghadapi seseorang menghadapi kematian? Ya, kami dengan satu kelas dengan Mas Abner itu jadi makin kaya lintas budaya kita. Kemarin-kemarin sudah banyak yang Mas Abner ceritakan. Nah, ini bagaimana kalau menghadapi kematian di sana? Ya, keren ya. Monggo Mas Abner. Wah, ini bisa sharing nih. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab ya, Bu. Ya. Ini kalau macam di Papua itu yang sudah pasiennya sudah mau meninggal tuh kadang sebelum mau meninggal itu biasa suruh panggil keluarganya semua untuk hadir, baru bisa berdoa. Setelah itu baru kepergian si pasien itu dengan tenang. Kalau tidak merasa gelisah begitu, belum bisa menghembuskan napas, belum bisa menghembuskan napas sebelum keluarganya semua hadir. Seperti begitu, Pak. Oh iya, terima kasih. Ada semacam doa-doa kayak gitu, Mas Abner? Kalau semacam doa-doa begitu, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Dan Ya. keluarganya sendiri yang datang lagi. Maksudnya itu kalau di dalam sakratul maut begitu, pasti sudah masuk ke dalam ruangan, rawat disuruh keluar, tidak tahu dibuat apa dalam, kita tidak tahu. Oh, ya. Seperti begitu. Itu ketika di rumah sakit ya? Kalau terjadi di rumah sama ya, Mas? Kadang di rumah sakit atau di rumah juga seperti begitu. Sama ya. Ya. Ada nggak kemudian, maaf Bu Alfiyah ya. Ibu Nani ya. Bu Nani ya. Itu ini menarik ya. Apakah jumlah kehadiran keluarga yang hadir di situ juga ada kaitannya dengan bahwa ini akan lebih baik dibandingkan dengan yang kehadiran sedikit misalnya? Apakah ada semacam satu belief atau kepercayaan semacam itu atau gimana, Pak Mas Abner? Ada budaya-budaya tertentu kan, ada yang budaya tertentu itu yang saya pernah lihat di TV itu makin banyak yang nangis gitu misalnya, maka kemudian kan ada yang perannya dia datang situ memang dalam rangka misalnya menangis, itu memang ada kan beberapa saya tidak menyebut apa nih ya, karena saya dulu pernah melihat di acara TV begitu ya. Bagaimana Mas Afner ini kaitannya dengan ini? Iya Pak, betul. Yang Bapak sampaikan itu betul. Itu pada saat kalau kayak begitu berarti keluarganya datang itu berkumpul langsung kadang ada yang meneteskan air mata segala macam. Oke. Jadi Bu Nani ini monggo silahkan nih, Bu Nani Alfiah nih. Bu Afiah pakai L aja nih. Sehat. Ya. Menarik ya, sepertinya menarik ini lintas budaya, kebetulan diwakili oleh Mas Abner. Ya, mungkin Bu Afiah juga bisa dong kemudian share ya, barangkali ini share Jawa Tengah, representasi Jawa Tengah lah ketika
ada seseorang yang end stage ya, terutama end stage ya, tidak harus kemudian sakaratul maut, tetapi end stage itu kan sesuatu kondisi yang tidak mungkin disembuhkan secara medis ya. Harapan Ya, hidupnya makin tipis dan sebagainya. Nah, orang-orang kayak gini ini di kita ini seperti apa? Bisa share dengan teman-teman ya, terutama Mas Abner nih di Jawa Tengah ya. ya. Kalau di Jawa Tengah ya sebagaimana ada persamaan dengan di Papua, yaitu ya tergantung kepercayaan, Pak ya. Kalau Betul, ya. kami kebetulan yang beragama Islam, minta maaf karena saya tahunya karena sesuai dengan agama saya. Ya kalau sudah ada apa ya, udah ke menjelang kematian itu ada tata cara tersendiri, yaitu berdoanya itu sudah dirubah. Artinya kalau kita sakit biasa itu kan kita berdoa, ya Allah mohon berikan kami kesembuhan yang sempurna tanpa kecacatan ya, tanpa handicap kayak gitu Pak. Tetapi Ya, kalau ya. sudah apa namanya sudah menjelang ajal, ya Allah hanya Engkau yang maha tahu sebaiknya bagaimana. Kalau menurutmu baik untuk sehat, masih bermakna kehidupannya, ya Allah berikan kesembuhan yang tanpa cacat. Tetapi kalau Engkau menghendaki yang lain, berikan husnul khotimah. Dan dilanjutkan dengan ini membaca surat Yasin 7 kali itu. Dan beberapa kali saya membantu pasien, ya alhamdulillah itu baik. Karena kalau misalnya dalam kesakitan terlalu lama itu kan juga ya kasihan gitu. Begitu Pak yang kami Ya, oke. Ya. Sharing yang menarik dan itu dari versi memang spiritualitas jika dikaitkan dengan agama Islam, mungkin kebetulan dengan Bu Afia Islam ya, teman-teman yang mungkin ini bukan dalam rangka untuk melihat apa namanya apa istilahnya agama ya, perbedaan agama, tapi saya lebih diarahkan pada bagaimana konsep spiritualitas ini kemudian jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi misalnya tadi ya sakaratul maut sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Abner, kemudian end stage ya, end stage itu ya penyakit yang memang apa namanya dari sisi kacamata medik barangkali itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah ini kemudian kan mungkin ada yang tadi ya, kalau dalam konteks di hasil-hasil penelitian yang saya sampaikan tadi kan memang simpulan umumnya sebetulnya bahwa spiritualitas itu menjadi sangat penting untuk mendukung mereka, baik yang mereka akan bahkan mengatakan tidak takut mati lagi dengan pendekatan spiritual yang baik gitu ya. Saya tidak takut mati ya, karena saya sudah pasrahkan semuanya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan kemudian dia merasa tidak bersalah ya. Menjadi jadi gini loh, tidak bersalah dalam arti apa namanya beban ya, beban bersalahnya tinggi itu ternyata bisa direduksi dengan pendekatan spiritual yang lebih baik ya. Saya rasa ini mungkin ini penting sekali, tetapi tadi mungkin PR saya yang ini mohon dipelajari independen aja. Bagaimana sih kalau ini kan kita konteksnya masih Indonesia itu. Ya, bagaimana kondisi ini kalau dikaitkan dengan Asia countries, kemudian Europe ya, kemudian Middle East ya, dan lain sebagainya. Apakah kemudian ada satu konteks yang berbeda ketika mereka menghadapi dua hal tadi ya. Satu adalah penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan, dan yang kedua adalah penyakit-penyakit yang kronis. Dan ini penting ketika kemudian dikaitkan masalah spiritualitas ya. Kalau dalam arti yang sangat sempit itu ada namanya spirit ya. Spirit itu bagian dari kecil ya, bagian apa namanya, kan ada istilah spiritual ya. Spiritual ada namanya spirituality ya. Spiritual itu lebih ke arah spirit bagaimana seseorang itu memiliki keyakinan, memiliki hasrat, memiliki semangat yang luar biasa
untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sama dengan sebelumnya, tetapi kalau sudah dikaitkan ke spirituality, maka ada unsur tadi, ya make a relationship, ya, atau good relationship with God or with the power atau with the higher power yang disebut dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. So that's it, Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin ya menarik sebetulnya kalau menurut saya kalau dari sisi kajian-kajian ini ya, karena ternyata memang ini tidak banyak yang meneliti di tempat kita mungkin ya, terutama di kota ya. Ini akan menjadi satu lahan yang menurut saya lahan yang bagus ya, bagaimana spirituality dikaitkan dengan menghadapi operasi, bagaimana spirituality menghadapi penyakit kronis seperti DM dan seterusnya. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, matur nuwun ya, Mas Abner atas sharingnya. Mestinya yang lain nanti bisa sharing yang lebih khas mungkin dari kacamata budaya yang ada di Sumatera. Kalimantan. Nah, ada di Kalimantan, kemudian ada di Irian sudah terwakili di Kalimantan, mungkin nanti bisa sharing. Kemudian yang ada di Madura, ya ada di Sumatera, kemudian ada di mana lah yang kebetulan saya kok belum kenal satu-satu dari mana saja ini. Saya yakin ini akan menjadi kekayaan yang luar biasa untuk kelas Bapak Ibu semuanya yang memang menurut saya ini sangat heterogen dan sangat kaya itu dari sisi komposisi para mahasiswanya. Well, anyway, thank you so much, Bapak Ibu semuanya, for the wonderful discussion tonight. Yeah, see you next time. Yeah, have a nice have a nice sleep atau have a nice apalah lah ya. Monggo silahkan. Ya, ini Bu Afia ini masih di Pekalongan ya? Masih, Pak. Masih ya. Masih di di Poltekkes Pekalongan ya? Masih. Oh, ya. Saya pikir sudah pindah di Unikal ya, enggak ya? Oke, Pak Imam ya, Pak Imam masih di Pekalongan ya, Bu? Masih ya. Pak. Oke, jadi malah ini sebagai lahan untuk reuni ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Baik, ada validasi atau ada sharing atau ada pertanyaan lagi? Satu Pak Arwani, izin tanya. Mantap ini Bu Ais, silakan ini. Wah, ini pentolannya Semarang ya. Aduh. Terima kasih Pak Arwani kesempatannya. Tadi menarik sekali ya disajikan beberapa penelitian terkait dengan kebutuhan spiritual pada pasien, di mana hasil penelitian banyak menunjukkan semuanya positif seperti itu. Artinya bahwa kebutuhan spiritual ini bisa meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara keseluruhan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk kompetensi dari perawat sendiri, karena tentunya kan untuk bisa memberikan kebutuhan spiritual ini kan tentunya dibutuhkan kompetensi perawat terkait spiritual ini. Bagaimana untuk bisa meningkatkan itu, Pak? Karena kan mungkin tidak semua perawat tadi memahami tentang kebutuhan spiritual, dan kalaupun memahami mungkin dari dirinya sendiri artinya spiritualnya mungkin masih kurang seperti itu. Itu Pak Arwani, matur suwun. Ya, betul. Terima kasih Bu Iis, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan memang spiritualitas itu sebetulnya sesuatu yang universal. Sesuatu yang universal artinya semua orang itu pasti akan memiliki kebutuhan tentang itu. Termasuk perawat, itu kan juga memiliki spiritualitas. Nah, kalau kita bicara masalah kompetensi, sebenarnya jawaban saya sangat sederhana, pragmatis sekali. Bagaimana seorang perawat akan bisa melakukan pengkajian spiritualitas? Jawabnya itu kalau saya ambil dari bahasa Arab namanya adalah latihan. Satu ya. Ya mau tidak mau harus latihan. Contoh tadi makanya harus ada yang mengingatkan. Seperti kita atau teman-teman yang sudah jadi guru, jadi dosen ini, maka selalu manusia secara utuh ketika mahasiswanya kemudian melakukan bimbingan, melakukan karya tulis ilmiah atau asuhan keperawatan, kemudian sebetulnya itu ada celah yang harus dikaji biopsikososial kultural spiral, terutama pada pasien-pasien yang dengan penyakit-penyakit yang kronis misalnya, ya DM atau kemudian hypertension, itu sebetulnya kebutuhan spiritual akan menjadi
penting. Nah, satu hal memang tidak selamanya spiritualitas itu terkait dengan sholat, terkait dengan ke gereja, tapi spiritualitas itu ada kaitannya dengan agama tertentu, kepercayaan tertentu memang betul ya. Tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana misalnya contoh pandangan ibu tentang penyakit yang saat ini ibu sandang. Ini sebetulnya dalam rangka menggiring ke arah spiritualitas. Bagaimana kepercayaan, belief, nilai ya. Kemudian bagaimana kemudian si pasien ini kemudian memaknai penyakit. Tadi sudah saya sampaikan, ada kan kemudian ini kalau dia lebih ke arah distress, maka kemungkinan besar pasien ini akan mengatakan bahwa oh ini satu hukuman dari Tuhan. Ya mau tidak mau memang perlu latihan, kompetensi ini perlu ada, dan kompetensi perawat kan memang holistik ya. Kompetensi bio sudah diatur sedemikian rupa, kompetensi psikologi sudah diatur juga, termasuk kompetensi spiritual. Hanya saja memang harus kita akui, tidak hanya Ibu Iis, sekaliber Amerika sendiri pun itu ternyata hanya 60-an% kan tadi yang pasiennya merasa bahwa kebutuhan spiritualnya itu ternyata ada dokter atau perawat yang memang dia mengatakan ini, dan itu membuat mereka bahagia gitu. Kaliber Amerika loh ya. Nah, di kita ini menarik Bu Is. Coba diteliti ya. Sejauh mana sih pasien itu kemudian merasa bahwa kebutuhan spiritualnya itu diperhatikan oleh perawat. Ini menarik loh, ya. Kalau ini bisa menjadi satu temuan yang menarik, misalnya ternyata dari 100 pasien yang dikaji, itu ternyata yang kebutuhan spiritualnya itu dikaji oleh perawat, tentu saja ini kan bisa dari sisi kacamata di ruang yang sama, kacamata penyakit yang sama, kacamata di di rumah sakit yang sama, itu akan menjadi sangat menarik ya. Jadi menurut saya kita ini juga sama-sama seorang guru ya, mau tidak mau kompetensi itu harus diajarkan, dan kompetensi itu harus diingatkan, dan kompetisi itu harus dibiasakan ya. Jadi contoh tadi seperti saya tadi, ini kok penyakit kanker umur 33 tahun ya, dia masih sangat produktif, kemudian dia masih bekerja, laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sakitnya kemudian tidak bisa disembuhkan ya, end stage, kok tidak ada unsur spiritual. Ini agak aneh menurut saya gitu loh ya, agak aneh. Tapi kemudian karena data yang muncul memang kemudian aduh aku nyeri ya Bu, Mbak, saya nyerinya berapa, dikaji 7 misalnya. Kemudian nggak bisa bergerak, resiko jatuh ya, dan lain sebagainya. Tetapi unsur-unsur spiritualitas ini justru kadang-kadang menjadi penting, karena tadi ya ada kan spiritualitas kaitannya dengan peningkatan imunitas seseorang ya. Jadi itu Bu Iis saya rasa, dan mungkin Bu Iis juga saya yakin punya strategi-strategi itu yang next time will be share ya to other people atau to other students ya. Oke. Soalnya kenapa saya tadi tanya ini, karena kebetulan pas Pak Arwani mengajar tadi saya sempat buka jurnal, ya. Ternyata di sana memang betul bahwa spiritual itu tadi berdampak bagus terhadap ini. Cuman di kesimpulannya itu juga perawat ternyata merasa bahwa mereka sendiri juga butuh bimbingan spiritual. Ya, oke ya. Ini kan namanya experiential ya. Di situ. Ya, menarik. Experiential. Jadi ya kalau begitu ya berarti kita ini harus ada komunitas spiritualitas ini sebelum terjun ke pasien ya, karena memang betul ya. Kalau spiritualitas kita sendiri tidak matang ya, bagaimana kita bisa mengkaji spiritual klien kita? Ini satu proses pembelajaran saya rasa. Terima kasih Bu Is diingatkan untuk kita semuanya. Thank you. Ini a wonderful question. Ya, matur nuwun. Sami-sami. Well, okay, ladies and gentlemen, thank you so much ya. Ya, ini saya bolak-balik ya, ini harus menggunakan rasa ya, karena Pak Abner di sana sudah jam 10, mohon maaf ya. Maka teman-teman semuanya mohon bisa dipahami ya, bukan apa-apa, tetapi ini ya juga karena perbedaan yang cukup signifikan ya, 2 jam lebih ya di tempat Pak Abner, jadi saya juga mohon maaf kalau sampai malam. Oke, sekali lagi thank you Bu, teman-teman yang sudah nanyakan, teman-teman yang sudah aktif ini, bukan berarti yang lain tidak aktif, karena 155 kalau tanya semuanya saya malah yang kesel ya, nanti malah kelelahan untuk jawab gitu ya. Jadi memang ya harus diwakili oleh beberapa orang. Thank you anyway, Baswe Sabwe ya, see you next ya, selamat istirahat, mohon maaf lahir batin, sehat semuanya, mudah-mudahan COVID-19 ini
betul-betul melandai ya di Semarang. Sepertinya sudah turun levelnya level 2 ya Bu Is ya, benar nggak? Alhamdulillah level 2 ya. Mudah-mudahan di Pak Apu juga sudah turun dan kita akan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Thank you so much. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf nggak bisa nyapa satu persatu, ya. Pokoknya salam dah, salam hebat saya untuk semuanya, ya. Matur nuwun. Ya. Sehat dan sukses selalu. Selamat beristirahat.